Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam angkringan Sonjo ke-17 bersama saya Wuri Handayani dari FIB UGM yang akan memandu diskusi malam ini sampai kurang lebih nanti jam 21 nanti. Sebagaimana kita amati bersama bahwa pandemi ini sudah membawa tatanan baru dalam segala aspek kehidupan. Di satu sisi bahwa pandemi ini masih belum berakhir dan kita juga belum tahu kapan akan berakhir. Nah, di sisi lain bahwa kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan lain juga sudah berjalan yang pelayanannya tentu saja berbeda dengan apa yang dilakukan sebelum pandemi. Terutama bahwa interaksi langsung sudah sangat jauh berkurang dan digantikan oleh sistem daring atau dalam jaringan atau online. Nah, tentu saja perubahan cara berinteraksi ini tidak mudah dijalankan. Ada banyak pihak yang masih gagap dengan perubahan-perubahan semacam ini. Selain itu, kondisi lain yang menjadikan kesulitan adalah koneksi internet itu yang sekarang menjadi kebutuhan primer bagi siapa saja. Nah, tentu saja dalam kondisi semacam ini, peran dari lingkungan sekitar itu menjadi sangat penting. Nah, jadi malam ini Sonjo Angkringan akan mengangkat topik yang relevan dengan kondisi tersebut, yaitu topiknya adalah inspirasi kampung cerdas untuk mendukung pembelajaran digital dan pembelajaran daring dan digital UKM. Nah, kita akan mendengarkan paparan mengenai bagaimana konsep kampung cerdas di Kampung Sanggrahan, Kelurahan Semaki, Kabupaten Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nah, bagaimana konsep ini muncul, bagaimana implementasinya, bagaimana kendalanya, dan bagaimana konsep ini mendorong pemberdayaan masyarakat di kampung ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang telah bersedia hadir, yaitu yang pertama Bapak Eko Indarto. Beliau adalah anggota dari Sonjo Pendidikan. Matur nuwun Pak Eka. Nah, kemudian yang kedua nanti ada Bapak Tri Hastono, Kepala Diskom Info Kota Yogyakarta, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Lulu Uryani. Seharusnya Pak Didi, beliau saat ini kurang sehat, kita doakan semoga kita semua sehat selalu. Dan kemudian pembicara selanjutnya adalah Bu Winastuti, sudah rawuh juga, dari PKK Kampung Cerdas Sanggrahan. Dan yang terakhir nanti ada Mas Jenny Novi Susantoso, relawan pengajar Kampung Cerdas di Sanggrahan. Kita akan mencoba mendengarkan paparan dari berbagai perspektif dan pengalaman di Kampung Cerdas ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman di wilayah lain, karena tadi informasi dari Mas Aji, diskusi kita malam ini akan disiarkan melalui FB dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di kota lain atau di tempat lain. Nah, nanti pembicara akan kita minta untuk menyampaikan paparannya selama 10-15 menit dan nanti pertanyaan akan kami berikan di akhir sesi setelah para narasumber menyampaikan paparannya. Baik, untuk kesempatan pertama kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Eka Indarto untuk memaparkan bagaimana muncul konsep mengenai kampung cerdas ini. Monggo Pak Eka. Pak Eka, masih mute suaranya? Ya, terima kasih Bu. Nggih. Ya, sedikit ya. Boleh sharing materi ya? Nggih, monggo silakan. Ya. Nyun sewa, apakah sudah muncul materi presentasinya, Bu? Belum, di tempat saya belum. Belum ya? Nggih. Bentar.
Nah, Apakah sudah muncul, Bu? masih muter. Masih muter. Ya. Atau teman-teman ada yang sudah bisa Saya sampun, Bu. Oh iya. Sampun, ya. Ya. Sampun, bagus. Sampun muncul. Oke. Sampun. Oke. Saya mulai ini. Baik, Bu. Ini tentang Sanggrahan Kampung Cerdas ya. Jadi ini saya berikan sedikit background, coba bisa secara cepat saya sampaikan ya. Jadi sekarang pengembangan internet itu yang menarik, coba saya lihat di sini, itu pengembangan itu berbasis ekosistem. Jadi sekarang itu disebut menuju generasi kelima komunikasi, di mana isunya adalah quality of experience, tidak layanan lagi ketika internet sudah kecepatan tinggi. Jadi isunya adalah empowering customer, atau orang nyebut kalau di dalam smart city itu namanya empowering citizen atau warga. Itu yang kita kembangkan. Sehingga kalau kita melihat di Kampung Cerdas Sanggrahan itu dikembangkan dengan pendekatan ekosistem sebenarnya, yaitu ekosistem yang ada di dalam Kampung Cerdas itu. Sehingga untuk menuju ke sana, isu-isu utama yang pertama penyediaan jaringan itu diberikan. Nah, di jaringan ini sebenarnya ada dua. Satu adalah jaringan yang menuju kepada Kampung Cerdas Sanggrahan, dan yang kedua yang kemarin kita diskusikan juga dengan Pak Kelik mengenai distribusi dari perangkat yang ada di kampung tersebut. Karena kan internet masuk, tapi kalau nggak ada perangkat itu menjadi kurang lebih jadi sama saja. Kemudian yang berikutnya itu adalah cakupan layanan. Cakupan layanan itu ada dua, services itu. Jadi yang pertama adalah layanan yang mampu menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan sekarang. Misalnya mampu untuk video conference seperti Google Meeting, Zoom, Webex, dan sebagainya, mampu untuk e-learning, mampu untuk aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di atasnya. Yang kedua, services dalam arti tingkat penetrasi internet yang ada di situ. Nah, Kampung Cerdas ini ada dua. Satu, ada yang internet ini masuk di rumahan, atau disebut dengan kalau dalam bahasa industri komunikasi itu adalah pelanggan rumahan, tapi juga ada yang di ruang publik atau kita sebut dengan wifi publik, dan sekarang didekati dengan pendekatan free wifi, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi warga untuk tidak mendapatkan akses dari situ. Kemudian yang menarik, karena ini ekosistem, berarti kita akan melihat Kampung Cerdas ini dari sudut lain mengenai siapa yang akan menggunakan dan aplikasi apa yang sesuai atau fit in dengan mereka. Karena apa? Inti dari Kampung Cerdas yang utama kalau dalam prinsip Smart City itu adalah menyadarkan setiap warga bahwa dia ada di lingkungan yang cerdas. Ini penting. Ya, misalnya ambil contoh ya, dengan alat bantu teknologi, bagaimana kalau saya berjualan? Adakah aplikasi cerdas untuk itu? Misalnya saya mau berangkat, adakah aplikasi untuk melihatkan Jogja ini jalannya ada macet atau tidak? Kemudian adakah ada potensial market Jogja kalau saya mau buka bahkan tambal ban? Nah, itu nanti hal-hal itu yang penting, bahwa dengan adanya internet masuk dan device yang cerdas dan aplikasi yang cerdas, setiap orang menyadarkan ke lingkungan yang cerdas. Dulu pernah didiskusi sebelumnya, saya berikan contoh ya, kritik saja. Ketika waktu itu di daerah mana ya, Turi, ada pramuka yang kelentir itu kan sebenarnya sederhananya sudah pakai gadget smartphone, tapi pembina tidak pernah mengajarkan misalnya, yuk kita lihat BMKG hari ini tentang cuaca. Kalau cuacanya begini di Merapi, berarti ada kemungkinan banjir. Apa yang kita lakukan? Kan seperti itu. Nah, itu kan sudah menggunakan gadget, tapi tidak memahami bahwa ada aplikasi cerdas yang bisa membantu di situ. Itu yang saya masukkan. Sehingga di program digital Kampung Cerdas itu di infrastruktur yang ada di lokasi, nanti dipetakan misalnya ada di gardu ronda, ada di ruang kantor RW, karena waktu di diskusi Sonjo disebutkan apakah ke depan bisa dilakukan posyandu secara digital, dimungkinkan karena dengan adanya wifi masuk ini artinya sudah ada akses yang digunakan untuk itu. Artinya kalau itu digunakan berarti nanti ada real time data yang hubungannya dengan persoalan kesehatan, khususnya ibu, anak, dan manula gitu. Kemudian yang berikutnya, layanannya tadi udah broadband akses.
kemudian aplikasinya disesuaikan, ya kalau di UKM ada e-commerce, konten, marketplace, kemudian e-banking ya itu masuk sana, sampai yang berikutnya peningkatan kapasitas komunitas ya. Nah di sini dilakukan pelatihan pendampingan, support teknis ya, dan yang menarik menjadikan titik-titik WiFi itu bisa digunakan untuk kumpulnya warga hubungannya dengan sebagai pusat inovasi warga ya. Kalau di dalam yang dikembangkan di Uni Eropa itu namanya nanti Living Lab, yaitu menjawab dari data-data yang berkembang, terus kemudian solusi apa yang perlu diberikan. Ini saya lanjutkan. Nah, apa saja yang menjadi program ini? Salah satu yang menarik di dalam program Kampung Cerdas, kita mulai mendorong apa yang sudah dikembangkan juga di negara lain yang disebut kewarganegaraan digital. Sehingga Kampung Cerdas ini nanti kita harapkan nanti ada beberapa hal yang bisa diberikan kemampuan. Yang pertama, pemahaman tentang akses digital ya. Itu yang pertama. Jadi literasi akses digital itu diberikan. Yang kedua, setiap warga itu dipahamkan tentang perdagangan digital ya. Mulai dari perilaku di dalam online maupun bagaimana memilih tools-tools atau aplikasi yang baik. Karena nggak sedikit ya nyuwun sewu karena online sampai lupa diri bahwa belanjanya itu sudah tidak mencukupi, misalnya pakai kartu kredit ini nggak diperbolehkan. Jadi kewargaan digital itu kurang lebih ada 9. Yang pertama nanti kemampuan warga di dalam mendapatkan akses digital. Yang kedua pemahaman mereka di era sekarang yang apa-apa perdagangan digital. Kemampuan dalam berkomunikasi digital. Kemudian misalnya contoh, hari ini pakai Google Meeting. Bagaimana menggunakan WhatsApp yang baik, bagaimana menggunakan Facebook yang baik, ini komunikasi digital, literasi digital. Ya, literasi digital itu mengelola informasi sampai bagaimana mampu menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Kemudian etika digital, bagaimana mereka menggunakan piranti digital secara etiket. Kemudian pemahaman adanya hukum digital. Kemudian hak dan tanggung jawab digital, kemudian kesehatan digital sampai pada aspek keamanan digital. Nah di program Kampung Cerdas ini yang menarik yang kita garis bawahi, ada yang 2 kita ukur, satu service performance, bahwa layanan yang masuk Kampung Cerdas ini betul-betul berkualitas, yang kedua experience performance, ada nilai tambah yang dilakukan warga, sehingga kalau dalam bahasa teknis itu dari quality of services menuju kepada quality of experience. Jadi kualitas layanan menuju kualitas dalam pengalaman menggunakan layanan atau yang disebut dengan era empowering customer, kalau dalam kota namanya empowering warga. Ini yang harus kita kejar. Nah, bagaimana untuk itu? Kita menyadari untuk menuju satu kota yang hebat ya kayak Jogja sebagai kota pendidikan, warga yang cerdas itu harus menjadi fundamental. Maka di Kampung Cerdas ini, concern pertama kita mencoba untuk membangun warga yang cerdas atau disebut dengan smart people. Jangan sampai tadi sebagai saya berikan ilustrasi, sudah menggunakan alat-alat bantu yang sebenarnya cerdas tapi belum bisa menggunakan atau kurang lebih memandang internet itu baru akses saja seperti itu. Nah, apa program untuk itu? Dalam merancang Kampung Cerdas, kita mencoba mengembangkan dengan konsep partisipasi dari warga. Ini foto saya ambil diskusi kemarin di mana saya memberikan satu kurikulum untuk menuju kepada kemampuan digital UKM khususnya untuk ibu-ibu ini. Nah, partisipatori ini mengajak stakeholder-nya, yaitu Pak RW, kemudian ini ada Mas Novi, ketua Kampung Cerdasnya, kemudian melakukan berbagai visi, tujuan apa ya, dan seterusnya. Yang dimana kemarin sampai disepakati pelatihan pendampingannya, modelnya, waktunya, kemudian kelompok mana dan sasarannya apa kan. Sehingga di sini nanti ada 4 partisipatori yang kita lakukan. Pertama, partisipasi dalam teknologi. Kita bantu bagaimana mereka memilih teknologi dan memahamkan teknologi yang digunakan. Partisipatori dalam layanan ya. Layanan itu kalau kita lihat kalau di dalam internet HP itu kan mulai dari paket data yang murah sampai yang mungkin lebih mahal ya. Ini harus kita pahamkan agar apa? Memiliki layanan, memiliki gadget itu sekarang adalah modal dasar untuk maju di era digital. Yaitu jadi di sini ada isu mengenai
adaptasi perilaku dari warga yang ada di kampung cerdas. Sebagai apa saja, sebagai individu, sebagai ibu, sebagai keluarga, sebagai anak muda, sebagai pelaku usaha, dan yang penting adalah sebagai warga kota Yogyakarta. Kemudian ada mengenai partisipatory kemitraan. Bagaimana kemitraan yang baik antara pemerintah, juga swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi, dan ekosistem atau komunitas untuk menjalankan ini. Kalau di dalam bahasa kampus mungkin disebut bisa pentahelik, itu bisa dilakukan di situ. Yang terakhir yang menarik, participatory dalam usability, bagaimana mereka dipahamkan di dalam pemanfaatannya. Nah, di program ini kalau kita lihat secara teori itu gambarannya seperti ini. Jadi kita lihatkan aja ya teorinya. Jadi kita akan mempertemukan antara smart city yang dikembangkan oleh Kota Jogja, di mana ini bisa mencapai kepada digital social innovation-nya dengan mempertemukan antara economic interest di sektor ekonomi dan bagaimana collaboration atau social value, atau kalau di Sonjo ini juga menarik. Jadi nilai ekonominya berkembang tapi social value-nya berkembang, sehingga nanti harapannya kalau studi-studi yang ada itu namanya collective awareness platform atau platform digital yang membangun kesadaran bersama di era digital ini tinggal untuk apa? Apakah untuk usaha sebagai keluarga digital, kemudian warga negara yang etik ya anti hoax misalnya seperti itu, dan seterusnya nanti menjadi isu penting sehingga antara ekonomi dan social value itu bisa ketemu. Kenapa begini? Karena tujuan utamanya membangun kota yang berkelanjutan dengan adanya kampung cerdas ini. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, apa saja program unggulan kampung cerdas ya? Satu, adanya program literasi digital warga yang sudah sebelumnya dirintis yang disebut dengan kampung literasi. Yang kedua adalah digital UMKM. Ya. Jadi ini nanti memetakan sektor usaha situ. Kemudian digital family, keluarga digital itu bagaimana tata kelola keluarga digital ya. Kalau di UGM pengelola itu namanya di SSDI, nah bagaimana level keluarga, digital kepemudaan, keamanan warga digital, pusat belajar warga, digital posyandu, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah ini saya capturekan contoh aplikasi Jogja Smart Service sebagai bagian program yang nanti akan digunakan oleh warga. Nah ini contoh pusat belajar warga ya, integrasi antara perpustakaan dan internet sehingga minat baca, tradisi membaca dan internet itu berjalan bersama. Ini biasanya dikasih tanda wajib baca 5 menit sebelum menggunakan internet. Kita ambil contoh seperti itu. Nah kemudian pembelajaran nanti berbasis performansi. Jadi ini yang menarik ya, seperti yang juga dilakukan Sonjo. Jadi orang mau dari mampu tidak mampu hanya 4 yang dilakukan. Adakah yang bisa ditanyai sehingga nanti ada layanan bayangan kita ke depan ya. Jadi warga itu tidak hopeless karena selalu ada yang siap ditanyai di HP digitalnya atau di internet digitalnya. Tersedianya buku dan manual ya. Jadi buku-buku yang menjadikan warga lebih perform, alat bantu, sumber daya. Misalnya ambil contoh kalau saya klik masak itu nanti menunjukkan kalau masak gulai itu bumbunya apa, itu bisa menghitungkan mereka. Terus adanya training secara online. Ini sudah kita mulai untuk UKM. Kemudian program pelatihan pendampingan untuk pelaku UKM misalnya, ini literasi digital ini yang penting sebenarnya utamanya nanti bagaimana informasi bekerja di internet. Misalnya kalau saya usaha bakmi Jawa itu jangkauannya mampu berapa, karena di aplikasi yang dikembangkan oleh si Bagol misalnya seperti itu kan mengejar kalau dia 10 km nanti akan diberikan free ongkos kirim. Nah ini dia harus kita ajarkan nanti kita dampingi bagaimana informasi bekerja di internet. Kemudian mengelola internet di komunitas ya. Ini harus nanti masing-masing kampung cerdas itu punya pengurus kampung cerdas yang akan mengelola itu, sehingga misalnya perguruan tinggi mau terlibat, industri mau terlibat nanti melalui pengurus kampung cerdas ini agar selalu tepat sasaran. Kemudian keterampilan digital itu ada 2, kapabilitas dan digital skill, yaitu kemampuan dalam menggunakan piranti digital dan aplikasinya, dan kemampuan mengelolanya. Kemudian yang terakhir, kalau di dalam UKM atau keluarga, manajemen UKM digital, manajemen digital family, kepemudaan digital nanti mau masuk ke situ.
Nah, kalau kita lihat dari sini, ini contoh kegiatannya ya nanti ya. Ini yang anak muda belum kita mulai, misalnya internet untuk kaum muda. Jadi untuk anak muda itu nanti ada dua, kemampuan konten kreatif dan yang kedua adalah kemampuan skill di dalam IT yang sederhana. Misalnya kalau kampungnya akan mengelola CCTV, bagaimana caranya, cara maintenance-nya, cara memasangnya. Kalau wifi rusak, bagaimana cara memperbaikinya masuk situ. Kalau kampungnya kepingin punya web kampung, kemudian ada di situ ada yang misalnya punya produk tahu, tempe atau menjahit ya atau rias, bagaimana mengelolanya nanti ini masuk ke sana. Ya, ini contohnya. Kemudian ada digital family, itu mengenai pengelolaan digital keluarga, digital parenting, mendampingi anak untuk digital dan e-learning sehingga keluarga ada keterlibatan ya di dalam era digital ini. Jadi keterlibatan orang tua, komunikasi dan digital literacy skill yang ada di dalam komunikasi. Kemudian digital UKM ya sudah saya sampaikan. Ini contoh program sebelumnya, ini tahun lalu, ini kita lakukan di Kota Gede, di mana ini mengumpulkan warga khususnya yang concern di bidang UKM. Nah, ini salah satunya ada yang bisa sampai sebelum COVID ya, bisa nembus 240 juta sebulan untuk aksesoris berbasis kulit ya. Ini kita ambil contoh ya. Ya, kemudian ini kita lakukan di Kampung Bakpia Patok ya, di mana dengan program ini akhirnya meningkatkan ada 4 hal. Yang pertama, kemitraan dalam usaha. Yang kedua, kemitraan dalam menjual. Kemudian ketiga, inovasi produk. Kemudian yang keempat nih yang menarik, adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dari sini saya baru dong, ternyata masing-masing bakpia yang cukup banyak pelakunya itu punya segmen market sendiri. Ada yang laku di Bandung, di Gresik, di Serang dengan cara online ya. Kemudian nanti dibantu juga untuk program internet di usaha mikro, sehingga program-program kredit usaha yang sekarang sudah menggunakan finansial teknologi maupun beberapa aplikasi melakukan dengan cara online itu bisa terbantu ya. Ini kalau kita lihat yang kiri itu koperasi, yang satu itu bakulan pepaya itu pun sudah menggunakan ini. Ini kita ambil contoh. Kemudian pengembangan mungkin nanti pengembangan simpan pinjam warga ya, ini sudah menggunakan digital. Kemudian komunitas kreatif khususnya untuk anak muda ini saya capture dulu waktu ada program untuk dengan Mas Yudo, seingat saya, untuk komunitas kreatif bidang animasi. Mungkin Ibu itu yang bisa saya sampaikan untuk program ini, program secara singkat tentang kampung cerdas yang ada yang akan dikembangkan di Kota Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka Indarto. Dari paparannya yang singkat ini tadi kita bisa melihat bagaimana konsep mengenai penggunaan internet itu dengan pengembangan ekosistem. Dan dari contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan, ada banyak hal yang sudah diimplementasikan dan mudah-mudahan nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana memulai konsep ini, bagaimana support yang diberikan. Nah, itu saya sudah membuka kesempatan bagi teman-teman untuk menanyakan pertanyaan di chat sambil kita melanjutkan ke pemapar berikutnya, yaitu Bapak Tri Harsono yang mungkin bisa memberikan paparan lebih detail lagi bagaimana support yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendukung Kampung Cerdas. Monggo saya berikan waktu ke Pak Tri. Matur nuwun Bu Wuri Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur semuanya. Nyun sewu, sudah bisa mendengarkan apa yang bisa, saya sampaikan? Jelas sekali. Kalau tadi Pak Eka menyampaikan secara metodologis dan sangat rinci, mungkin kami akan sharing terkait dengan bagaimana awalnya kita kemudian mencoba untuk menginisiasikan bersama-sama dengan berbagai stakeholder agar Jogja itu konon menurut banyak rekan harus selalu dijaga kejogjaannya dan kemudian bisa secara nyata memanfaatkan era di mana kita sekarang harus bisa lebih mengoptimalkan apa yang disebut dengan potensi-potensi digital.
kampung cerdas ataupun yang di Sanggeran kemarin bersama-sama dengan Mas Eka kita bersama-sama mulai inisiasikan, kemudian didahului dengan berbagai dasar yang lebih bersifat makro. Jadi prinsipnya begini, ketika kita bicara pada satu yang kita sebut smart atau cerdas, tidak berarti kita akan selalu bicara pada hal yang terkait dengan digitalisasi, selalu terkait dengan internet. Karena ada banyak nilai-nilai yang kemudian harus kita kolaborasikan antara nilai-nilai sosial kita itu dengan pemanfaatan teknologi-teknologi informasi. Jogja kebetulan tidak lagi harus diskusi ataupun memecahkan masalah terkait dengan coverage. Kota Jogja ini hanya sempit, hanya 32,5 kilometer persegi. Artinya secara coverage dan bahkan capacity, kalau kita bicara Mas Eka tadi, salah satunya adalah pada aspek infrastruktur, itu sudah tidak menjadi PR lagi. Bahkan kita harus sudah mulai mengoptimalkan manfaat dari era digital ini, karena apa? Secara data, belanja paket data termasuk internet, pulsa, di kota Yogyakarta dan di DIY pada umumnya, terlebih di kota Yogyakarta ini, data menunjukkan 2,5 kali lipat rata-rata tingkat konsumsi nasional. Sebelum COVID kemarin, dominan kebutuhan itu lebih banyak pada kebutuhan-kebutuhan komunikasi dan social entertain. Nah, kesadaran untuk lebih memanfaatkan potensi digital ini yang kemudian kita coba tawarkan kepada teman-teman. Kebetulan di sini lenggah dua pihak yang langsung berkolaborasi dengan kami. Ada Mas Eka dan kalau nggak salah tadi ada Mas Dendi. Salah satu pihak yang kemudian menanggapi dari apa yang kita sampaikan. Di mana kita sampaikan kepada teman-teman agar dalam tanda petik itu memberikan satu relasi bisnis yang fair. Ketika kita bicara pada saat COVID ini, bisnis yang tidak terkena imbasnya secara signifikan adalah bisnis telekomunikasi. Jika kemudian kami tawarkan kepada teman-teman, buat coba kita memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk satu, pada titik-titik tertentu ada yang disebut dengan WiFi publik, di mana publik bisa mengakses itu secara gratis. Tapi pada konteks besarnya juga, sediakan WiFi atau internet itu ke warga masyarakat. Kalau toh itu harus dengan konsekuensi tertentu, tapi kapasiti terjamin dengan biaya yang terjangkau. Kita nggak bayangkan kalau kemudian semua aktivitas-aktivitas bisnis pada tataran grassroots ini, ataupun pada aspek kebutuhan adik-adik kita, anak-anak kita bersekolah ini, selalu tergantung pada paket data reguler. Akan terjadi tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sudah ada kurang lebih 250 titik dari, kalau kita bicara infrastruktur di kota Yogyakarta ini. Target kita adalah 1 RW, 1 titik WiFi publik gratis, atau katakanlah warga bisa mengakses secara gratis di sana. Tapi kemudian yang berkembang untuk memberikan nilai ungkit lagi, tema malam ini adalah pada konteks UMKM adalah apa yang sudah mulai dimunculkan di Kota Gede pada beberapa waktu yang lalu, kemudian juga di Ngambilan, sentra-sentra bakpia, tetapi tidak yang sudah punya brand di depan itu, tetapi di belakang-belakang, di mana kemudian masyarakat secara langsung juga berkolaborasi, dan yang terakhir adalah di Kampung Sanggeran. Prinsipnya adalah bagaimana kemudian semuanya bisa menjadi sederhana di dalam kita menanggapi tantangan, terutama pada saat-saat yang tidak ringan seperti saat COVID ini. Ekonomi harus tetap berjalan, masyarakat tidak bisa menghindarkan dari kebutuhan-kebutuhan harian, sementara ada faktor-faktor psikologis yang mengendala kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas
reguler tersebut secara harian. Nah, ternyata kemudian ide-ide kreatif tersebut gayung bersambut dengan masyarakat. Meskipun tahapan-tahapannya juga kita tidak bisa secara serta-merta masyarakat kemudian sangat bisa optimal memanfaatkan kesempatan ini. Agak bergeser sedikit ke barat kalau dari Sanggeran ini untuk memberikan contoh, pengayaan contoh tadi disampaikan oleh Mas Eka juga, yakni di Pasar Beringharjo. Bagaimana kemudian teman-teman di Pasar Beringharjo itu disupervisi oleh teman-teman Dinas Perindak yang mengelola pasar tersebut untuk dipertemukan dengan para pelaku-pelaku marketplace digital yang baik yang sudah mapan ataupun lokal. Bukan hanya sekedar untuk mempermudah kemudian transaksi, meskipun itu juga secara nyata membawa manfaat, misalnya kemudian masyarakat bisa memesan apapun komoditas yang ada di pasar tradisional itu secara daring, tidak itu saja, tetapi juga peningkatan nilai. Bagaimana kemudian para pedagang pasar tradisional itu diberikan pemahaman bagaimana caranya mengemas untuk lebih menarik. Salah satu contoh adalah ada satu produk yang dimana jualannya pada saat biasa kemarin itu dibungkus dengan plastik biasa itu, kemudian diajari ataupun diajak untuk mengemas secara agak dalam tanda petik eksklusif begitu, sehingga kesannya lebih bersih, lebih menarik, kemudian nilainya bisa 2,5 kali lipat. Ada peningkatan nilai, ada kolaborasi, kemudian juga bisnis yang terkendala oleh aspek psikologis dan juga kebijakan supaya tidak terlalu sering bertemu dan berkerumun ini bisa dipecahkan. Nah, pola itu yang kemudian kami mendorong Mas Eka dan teman-teman ini, tentunya juga warga masyarakat kemudian mulai memanfaatkan potensi-potensi digital ini secara lebih optimal lagi. Meskipun sekali lagi, ini bukan hanya sekedar pengenalan teknologi, tetapi juga membiasakan diri pada satu sistem relasi, baik relasi ekonomi, relasi sosial yang baru. Yang kedua adalah, tantangannya ini tidak selalu pada aspek ekonomi, tapi juga pada aspek sosial. Kita sudah sangat familiar ketika warga memberikan informasi atau apapun itu secara digital. Bahkan pemerintah Kota Yogyakarta itu melalui Jogja Smart Service, tadi disinggung oleh Pak Eka, benar-benar mulai menerapkan sistem layanan publik itu secara digital. Artinya kalau dulu kita sebatas bahasa Jawanya nyuwun Pak Astan, Pak RT, Pak RW itu harus sowan kadang-kadang 1 kali tidak ketemu. Sekarang dengan alat smartphone seperti ini, layanan tersebut bisa dilakukan. Sehingga data yang jalan kemudian tinggal 1 kali mengambil pada produk layanan. Tetapi tentunya pada aspek-aspek yang bersifat relasi publik, ini yang kami selalu tekankan dan sampaikan kepada Pak Eka, bahwa yang namanya relasi-relasi sosial masyarakat itu tidak akan bisa semuanya tergantikan oleh media digital seperti ini. Juga kemudian yang perlu kita tekankan adalah ada kearifan, keterseimbangan antara pemanfaatan optimal teknologi informasi dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Nggak mungkin dong misalnya suatu ketika ada relasi atau teman kita atau warga kita yang sedang tertimpa kesusahan, kita ikut menyampaikan tanda duka atau susah itu sekedar lewat WA atau lewat pesan-pesan digital. Empati itu tidak akan bisa kita rasakan di sana. Nah, ini juga tantangan kita bersama, bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan secara optimal dari potensi-potensi digital ini untuk mengembangkan aktivitas ekonomi kita, membantu kemudian sementara aktivitas belajar mengajar terkait dengan guru dan siswa, memberikan layanan publik kepada masyarakat, membantu komunikasi antar masyarakat, tetapi juga kemudian tidak boleh itu kemudian
menggusur semua keterikatan kita pada nilai-nilai relasi sosial. Demikian mungkin Bu Wuri sebagai bahan diskusi itu dari kami. Matur nuwun sekali kepada teman-teman lain yang sudah mengundang kami untuk urun rembuk di dalam diskusi ini. Matur nuwun, Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tri atas paparannya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Tri bahwa bagaimana inisiasi Kampung Cerdas ini muncul, terus kemudian disambut oleh respon dari masyarakat. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan juga nanti yang muncul di sini. Kenapa yang dipilih itu kok Sanggrahan, ya? Nah, nanti kita akan coba mendiskusikan hal ini dengan Bu Lulu Sampun Rawong, ya, Bu Lulu Uryani. Ini ada Bu Lulu Jogja. Sampun kata ya, sudah. Oke, jadi Bu Lulu ini adalah sekretaris kelurahan yang mungkin bisa menceritakan bagaimana terpilih ya, tempatnya itu menjadi terpilih menjadi kampung cerdas. Oke, monggo Bu Lulu, kami berikan waktu. Terima kasih Bu Wuri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah diajak bergabung di forum yang sangat bagus ini. Perlu kami sampaikan bahwa kenapa pada saat ini salah satu kampung yang ada di Kelurahan Semanggi terpilih sebagai lokasi pencanangan kampung cerdas, sejalan dengan terpilihnya Kampung Sanggahan sebagai kampung cerdas karena dalam proses perjalanan perencanaan pembangunan selama ini, Kampung Sanggahan sudah memiliki branding atau slogan atau acuan di proses perencanaan pembangunannya sebagai kampung online. Nah, ini sudah tertuang dalam hasil musrenbang tahun lalu. Sebenarnya sudah akan kami tindak lanjuti dengan berbagai kegiatan yang untuk mensupport, mendukung program kampung online tersebut. Walaupun karena pandemi saat ini kami belum bisa melaksanakan karena rasionalisasi anggaran. Namun kegiatan-kegiatan telah kami catat yang nanti apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan akan kami lanjutkan. Perlu kami sampaikan bahwa kami sebenarnya sangat berterima kasih sekali pada saat ini kepada Pemkot khusus melalui Dinas Kominfo. Matur nuwun Pak Trihartono, Sanggahan sudah dipilih oleh Pemkot untuk menjadi percontohan kampung cerdas karena pada saat ini sejalan dengan slogan tersebut sehingga benar-benar bermanfaat bagi warga. Walaupun pada saat kami diskusi dengan perwakilan warga yang ada di Kelurahan Semanggi, kami, Pak Untung, Pak Eka, dan para tokoh kampung, 3 kampung saat itu menyepakati untuk digital UMKM. Namun pada kenyataannya, walaupun yang difokuskan pada digital UMKM, namun kenyataannya telah membawa perubahan ke dampak efek yang lain. Misalnya berdampak pada smart living, smart people, karena untuk bisa menjalankan digitalis pada saat ini diperlukan orang-orang yang smart, orang-orang yang bijak. Sehingga walaupun fokusnya di UMKM, tapi ternyata membawa dampak ke efek yang lain. Sejalan dengan program Kampung Cerdas tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Kampung Sanggahan mempunyai konsep perencanaan pembangunan sebagai kampung online, dan semoga pada waktu-waktu yang akan datang bisa dikembangkan lagi program tersebut, tidak hanya mandek sampai saat ini, karena kalau menuruti kepentingan warga, tidak hanya untuk yang UMKM saja, dan nanti bisa kami prediksikan bahwa kebutuhan setelah ini itu butuh ini, butuh selanjutnya, butuh ini, dan sebagainya. Sehingga
besar harapan kami bahwa Kominfo tetap memfasilitasi kami dalam rangka menjadikan smart living, smart people, dan kampung cerdas. Dan semoga kedepannya, walaupun baru Kampung Sanggrahan di Kelurahan Semaki yang dicanangkan sebagai kampung cerdas, bisa menjadi contoh dan menginisiasi 2 kampung lain yang ada di Kelurahan Semaki. Demikian Ibu, mungkin yang bisa kami sampaikan sementara saat ini. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Lulu atas paparannya, dan mungkin nanti bisa ada bisa digali lagi ya bagaimana program-program apa saja yang sudah dijalankan dan bagaimana respon dari masyarakat Kampung Sanggrahan ini terhadap kampung cerdas. Nah, nanti mungkin di dalam pertanyaan akan muncul semacam itu. Baik, matur nuwun Bu Lulu. Nah, berikutnya saya akan mengundang ini tadi sudah rawuh, Bu Winastuti. Tadi sempat keluar. Apa sudah masuk lagi ya, Bu Sunar Winastuti? Ya. Dalam? Yeah. Oh, okay. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pakai nama yang berbeda ya, Pak? Winastuti. Okay. Baik. Ya, sudah. Bu Winar sebagai wakil dari PKK Kampung Sanggrahan, ya Bu. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana Kampung Cerdas ini kemudian bisa memberikan beberapa program-program kegiatan yang ada di PKK Kampung Sanggrahan. Monggo Ibu. Iya, matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari PKK Kampung Cerdas Sanggrahan memang sangat merasakan sekali di saat pandemi saat ini, karena saya juga sebagai pelaku UMKM dalam bidang rias pengantin sangat merasakan sekali dampak dari pandemi ini. Jadi kita tidak boleh mengadakan pertemuan ataupun juga ada pernikahan, ijab dan sebagainya. Dan apalagi untuk acara wisuda pun juga ditiadakan. Kemudian kita dengan cara bagaimana kita harus tetap hidup dan terus untuk mengatasi hal ini, larinya kita ke kuliner. Jadi ada beberapa kemarin kita mencoba untuk membuat makanan yang kita bisa sharekan di WA, di status kami. Tapi karena keterbatasan kami dalam pengetahuan untuk teknologi informasi ini, sehingga masih kurang luas pasaran kami, sehingga ya hanya untuk bisa menyambung hidup saja istilahnya, demikian itu. Jadi kami masih ingin juga untuk mendapatkan pelatihan dari kemarin dari narasumber juga dari Pak Eka, kemudian mengenai pengetahuan digital marketing, kemudian bagaimana cara dalam bisnis melalui WA, melalui Instagram ataupun melalui Facebook, dan juga transaksi secara online. Dan mungkin apa yang diharapkan untuk menjadi kampung cerdas ini akan kita bisa semakin cerdas untuk memanfaatkan teknologi informasi ini, Bu. Demikian Bu Wuri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Winastuti atas pengalamannya menggunakan atau belajar mengenai pelatihan digital marketing yang sudah diberikan oleh kawan-kawan dari Pak Eka. Nggih. Saya akan melanjutkan ke terakhir Mas Novi. Mas Novi, relawan untuk mengajar di Kampung Cerdas Sanggrahan. Monggo Mas Novi. Tadi namanya Mas Ivon, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam juga Mbak Wuri dan rekan-rekan sekalian. Kami dari Lewan Mengajar di Kampung Sanggrahan. Luar biasa sekali bahwa sinergi antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan warga serta dari swasta di sini dari Live Media dan Infotekno, di mana terkait dengan pembelajaran daring PJJ yang kurang lebih sudah 6 bulan kita melakukan PJJ. Hal yang paling dirasakan adalah kebutuhan kuota. Oleh sebab itu di Kampung Sanggrahan ini dengan adanya kerjasama sinergi membangun sebuah jembatan di mana di sana bisa berkolaborasi, bisa berinovasi, sehingga bisa menghadirkan pembelajaran di kampung kami. Intinya bahwa dengan adanya masuknya internet di setiap kampung di RW, kami di Kampung Sanggrahan ini ada 3 RW, 2 dipasang di masjid, dan 1 dipasang di pos ronda, di mana di situ titik-titik anak-anak bisa memanfaatkan layanan WiFi gratis ini untuk menunjang pembelajaran daring. Kita tahu bahwa rata-rata dari Kota Yogyakarta pasti mempunyai alat laptop ataupun HP. Tetapi yang menjadi kebutuhan mereka adalah kebutuhan adanya kuota. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama ini dan kita menghimpun beberapa relawan untuk bisa mendampingi dari anak-anak dalam belajar daring. Mungkin itu saja Bu Wuri, dan kita lebih banyak nanti kita sharing atau diskusi begitu. Matur nuwun Bu Wuri. Nggih, baik, matur nuwun Mas Novi atas informasi yang disampaikan tadi. Baik, saya membuka kesempatan kepada kawan-kawan untuk menanyakan. Di sini pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan disampaikan secara singkat dan jelas supaya bisa direspon langsung oleh para narasumber pada malam ini. Monggo saya berikan kesempatan. Oke. Sebelum ada sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan dari saya tadi untuk Pak Eka dan Pak Tri mungkin ya Pak ya. Jadi menarik sekali tadi paparannya mengenai konsep kampung cerdas, bagaimana membangun atau menciptakan smart people yang sadar bahwa mereka berada pada smart environment. Nah, tadi Bu Lulu menyampaikan bahwa Kampung Sanggrahan itu sudah memiliki rencana untuk mengembangkan kampung online. Nah ini kan gayung bersambut gitu. Nah apakah memang pemilihan Kampung Sanggrahan itu didasarkan pada hasil dari rencana bahwa kampung ini akan menjadi kampung online, atau ada pertimbangan yang lain Pak untuk memilih Kampung Sanggrahan ini? Ya, izin Pak Eka. Mungkin. Oh iya. Kampung Sanggrahan kemarin kita artinya bukan dipilih Bu Wuri, tetapi kita memang membangun komitmen dengan masyarakat. Jadi kami tidak mau kemudian ketika bicara pada konteks ketercukupan infrastruktur, kapasitas yang memadai, tapi kemudian seolah-olah itu hanya sebagai simbol bahwa pemerintah sudah menyelesaikan salah satu kewajibannya. Pada konteks ini pemenuhan akses internet, tidak seperti itu. Kami ingin ketercukupan akses, ketercukupan kapasitas, itu juga kemudian memunculkan aktivitas. Nah, yang lama adalah bagaimana kita membangun komitmen tersebut. Teman-teman, Bu Lulu, Pak Didik, Pak Lurah, kemudian juga beberapa beliau para ketua RW, kemudian yang
yang menyatakan diri bahwa kami perlu dan kami siap. Bukan kami kemudian yang menyiapkan dari A sampai Z-nya, tidak. Tapi kita memang menanggapi dari mereka-mereka, beliau-beliau yang paling siap secara community. Dalam hal ini tentunya adalah masyarakat itu sendiri, kemudian teman-teman kami di tingkat kelurahan, karena beliau-beliau yang kemudian akan menjamin keberlanjutan dari apa yang kita sepakat untuk kita mulai, kita gulirkan ini. Nah, ini juga sekaligus untuk koreksi beberapa pendekatan-pendekatan sejenis yang kemudian seolah-olah ketika pemerintah ada datang ke sana kemudian mendeklar sesuatu semuanya sudah sah, sudah selesai. Kebetulan juga saat ini objektif bahwa tantangan-tantangan dalam berbagai aspek masyarakat itu salah satu yang diperlukan adalah menggunakan dan mengoptimalkan sisi digital ini. Jadi saya matur aspek ekonomi, dalam hal ini penguatan UMKM, memelihara pasar, mengembangkan produk, tapi juga aspek pendidikan di mana sekolah tatap muka langsung di sekolah belum diizinkan, kemudian optimal dengan menggunakan komunikasi daring, pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Artinya apa? Komitmen antara pemerintah dengan masyarakat ini yang menjadi kunci. Kemudian pendorongnya adalah partisipasi dari pelaku, dalam hal ini Pak Eka dan juga teman-teman dari media, kami harus menyebut sebagai satu bentuk apresiasi kami, yang kemudian mengambil sisi tidak hanya bisnisnya saja, tetapi mungkin juga saat ini kami harus lebih banyak berperan, dan kami berkesempatan untuk memberikan apa yang kami punya. Itu mungkin yang harus kita temukan. Nah, mencari titik-titik temu itu yang kemudian kita harus banyak diskusi, banyak ketemu, baik dalam bentuk pertemuan formal ataupun pertemuan-pertemuan ya sambil ngobrol, ketemu seperti ini. Saya kira begitu, Bu Wuri. Oke, apakah ada satu kriteria khusus, Pak? Maksudnya tadi kan pertemuannya terus-menerus dilakukan. Nah, pada titik seperti apa kemudian dari pihak Pemkot sendiri menyatakan bahwa bahwa desa ini siap gitu. Artinya kan mungkin ini kan bisa menjadi pelajaran bagi desa lain kalau ingin mengajukan diri sebagai kampung cerdas, seperti itu. Ya, satu yang menarik adalah kami sama sekali tidak menggunakan konstruksi anggaran untuk memulai kampung cerdas ini. Kami hanya mempertemukan sumber. Ya, pada situasi yang semuanya serba harus refocusing, bicara konstruksi anggaran pada penanganan pandemi COVID ini, kalau kemudian kita tidak mencoba untuk memulai dengan satu pendekatan yang lain, tentunya kita akan sah-sah saja kalau ada program depending, program tidak jadi jalan seperti itu. Tetapi kami mencoba untuk mempertemukan itu sehingga kemudian aktivitas ini, terutama yang ada di Kampung Sanggeran ini, mohon maaf, dengan tidak mengecilkan arti pemerintah sendiri adalah kami tidak berkonsekuensi pada anggaran. Sekali lagi tadi, kami hanya mempertemukan sumber. Ya, tentunya ada pasti. Ada pertimbangan-pertimbangan bisnis teman-teman seperti Mas Eka, Mas Dedi, dan teman-teman. Tetapi sekali lagi kami melihat bahwa kepentingan itu pun kemudian dipertemukan dalam satu bentuk menjawab permasalahan Kota Yogyakarta pada umumnya dan teman-teman di tataran basis pada khususnya. Bagaimana kemudian ketika ada kesadaran bahwa kami butuh infrastruktur internet dengan kapasitas yang cukup untuk kemudian menjawab permasalahan-permasalahan yang ada karena dampak dari pandemi COVID ini. Sekali lagi saya harus menyebut pembelajaran siswa, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Bahkan kemudian ini membawa blessing peningkatan atau kemudian juga pengalaman-pengalaman baru. Bagaimana ternyata kemudian
melalui digital ini teman-teman yang selama ini tahunya transaksi harus ketemu kemudian di warung atau di pasar atau di kios ini menjadi sangat tidak terbatas. Tetapi itu memerlukan persyaratan-persyaratan. Misalnya bagaimana kemudian mulai mengenal apa yang disebut mengemas. Mulai mengenal apa yang disebut kemudian produk itu harus terstandar. Mulai mengenal bagaimana kemudian mendeskripsikan produk itu sehingga masyarakat atau calon konsumen atau mitra itu bisa kemudian mempersepsikan bahwa produk itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ini adalah sesuatu hal-hal yang baru bagi masyarakat. Nah, tapi itu tadi sekali lagi kami harus mengapresiasi teman-teman mitra kami itu termasuk masyarakat di Sanggeran ini adalah bahwa ini benar-benar tidak berkonsekuensi anggaran pada konteks konstruksi anggaran APBD misalnya. Nah ini yang kemudian menjadi dalam tanda petik kalau kami boleh menyebut agak langka karena sebetulnya ini adalah momentum sehingga kemudian kebutuhan itu bisa saling bertemu dan kemudian mengelaborasikan diri untuk menjawab tantangan itu bersama. Karena salah satu prinsip dari smart, baik itu smart city, smart province atau smart kampung adalah kolaboratif. Tidak bisa kemudian yang cerdas itu hanya satu sisi saja. Misalnya masyarakatnya atau pemerintahnya atau kemudian pelaku usahanya nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Semuanya harus kolaboratif. Itu sebagai tambahannya, Bu. Ya, matur nuwun. Nanti mungkin saya bisa menanyakan ke Bu Lulu ya selanjutnya. Tapi ini sudah ada pertanyaan dari Mas Ngalimin ini. Jadi selain bantuan, monggo nanti Pak Eka atau Pak Tri yang mau merespon, selain bantuan penyediaan layanan WiFi gratis, adakah layanan lain yang sudah jalan atau sedang disiapkan? Nah tadi paparan Pak Eka itu udah banyak sekali ya, tapi mana yang jalan mungkin bisa disampaikan di sini. Nah pengalaman pengelolaan serupa sepertinya sudah jalan sejak lama ada di Kampung Cyber Taman Sari. Apakah sudah ada pembelajaran yang sudah dipetik Pemkot dari pengalaman misalnya di Kampung Cyber untuk bisa diterapkan di dalam Kampung Cerdas? Jadi sebenarnya menurut Pak Ngalimin itu dulu sudah ada Kampung Cyber di Taman Sari. Ya apa yang hal-hal yang baik di Kampung Cyber itu yang diterapkan di Kampung Cerdas ini. Nggih, menika pertanyaan dari Pak Ngalimin. Monggo. Nggih, monggo Mas Eka rumiyin Mas Eka, mbok pilih. Nggih. Ya. Ya, terima kasih Bu Uri ya dari Mas Ngalimin yang pertanyaannya di Kampung Cyber itu dengan Mas Kokok ya dulu. Jadi di dalam kebetulan di Kementerian Kominfo maupun di Kominfo di Jogja saya membantu untuk dari aspek kalau di Kementerian Kominfo perencanaan di dalam broadband ecosystem. Ini sedikit teori Bu Uri ya. Yeah. Ya, jadi di Harvard Review Journal di 2011 Juli itu menarik ada tulisan mengatakan bahwa kecepatan adaptasi di platform digital pada sebuah daerah atau negara itu menjadi kompetitif baru ke depan. Nah ini tuh dengan melihat ini akhirnya akses masuk internet di dalam sebuah daerah ini harus di follow up dengan percepatan dari aspek adaptasi warganya. Nah maka di program Kampung Cerdas ini tadi Pak Kali sampaikan sebagai turunan dari level kampung di dalam kota cerdas ini kita dorong menuju ke sana. Jadi ukurannya bukan teknologinya, tapi sejauh mana adaptasi masyarakat ini bisa bergerak. Ya, karena nyun sewu kalau agak lebih jauh, karena ini akan mulai masuk era di setiap orang melakukan lifelong learning. Jadi adaptasi belajar dan terus belajar. Kebukti dari diskusi yang tadi saya foto dengan ibu-ibu itu, ada ibu-ibu, wah aku harus mulai mendampingi anak-anak saya berusaha harus berubah dan sebagainya. Nah ini metode adaptasi ini yang saya lakukan. Nah ciri cerdas itu kan beradaptasi itu bagus. Nah apa hubungan dengan Kampung Cyber ya? Jadi Kampung Cyber itu sebagai satu contoh kampung ya, di mana
mungkin menyebut cybernya waktu itu karena hubungannya dan kampung yang bisa melakukan koneksi internet dan berapa aktivitas di internet. Sebenarnya kurang lebih ini adalah pengkayaan dari kampung cyber di mana kita menambahkan mulai ada beberapa fokus ke dampaknya. Untuk itu di pengembangan kampung cerdas ini ada Mas Bu Wuri, Mas Rimawan maupun Pak Keli, saya merencanakan nanti membuat satu buku yang disebut dengan buku petunjuk membangun kampung cerdas, guidance-nya. Bagaimana digital family, digital UKM, harapannya itu bisa diadop di semua kampung yang mau memulai sebagai kampung cerdas, kurang lebih seperti itu. Sehingga kembali tadi dengan kampung cyber ini kembali adanya penambahan pengalaman baru kepada pengguna, di mana harapannya nanti ada adaptasi perilaku baru. Itu yang penting, karena sebenarnya era internet sekarang itu kunci utamanya di adaptasi perilaku. Dulu keluarga sebelum digital dan digital harus seperti apa, UKM sebelum digital harus seperti apa, dan lebih jauh, ini yang menarik nanti adanya kemampuan warga untuk mulai concern pada data. Sekali lagi concern pada data, sehingga dari data-data itu nanti kita latihkan sehingga mereka memahami peluang-peluang yang ada. Sehingga kalau kita kembali untuk mengenai pengembangan kampung cerdas ini, sekali lagi lebih concern pada aspek pemberdayaannya masyarakat dengan mungkin untuk saat ini menggunakan tools-tools ada dulu. Misalnya yang sudah dikembangkan oleh Jogja Smart Service ya. Kemudian nanti ada tools-tools yang sifatnya itu commons ya, misalnya Facebook tools, Google tools ya, dan seterusnya. Misalnya contoh ya, kalau kita bicara Google My Business itu nanti menjadikan setiap pelaku usaha yang ada di Kampung Sanggerahan itu bisa muncul di Google dan mudah dicari. Ini penting ya. Saya punya pengalaman menarik, kemarin saya angkat mendampingi desa Serumbung di Magelang. Itu protes. Kenapa ya Pak ya? Kalau kami juaran salak pondok itu kalah sama Jogja. Padahal saya dekat dengan Borobudur. Kenapa orang dari Borobudur selalu ke Jogja? Yuk kita cek di Google. Itu diketik Google. Nyebut salak pondok itu tidak satupun di Serumbung waktu itu. Nah ini kan lucu kan. Artinya warga selama ini tidak memahami sumber daya informasi untuk dikelola. Padahal internet ada. Akhirnya kami lakukan pelatihan pendampingan 3 bulan. Alhamdulillah yang terakhir dia punya inovasi namanya geplak salak, itu seneng banget nembus Maluku ceritanya gitu, bisa kirim ke sana. Jadi ya kan setiap orang melihat petunjuk itu dengan menggunakan HP. Nah, bagaimana kalau mereka tidak mendapatkan informasi itu? Nah, pengelolaan ini menjadi literasi baru bagi pelaku usaha ya. Dan lebih jauh, saya cerita yang menarik kemarin di diskusi, beberapa yang sukses misalnya di Kulon Progo, batik senok, batik sembung dan sebagainya itu ternyata next daripada digital itu menjadikan mereka itu senang pasar duluran dengan Jogja. Beberapa pelaku usaha yang berhasil digital itu tidak full memanfaatkan digital, tapi lebih jauh memanfaatkan hubungan dengan customer di luar Jogja itu menggunakan menggunakan Prianti digital. Suatu saat saya tanya di Kulon Progo, begini, kok banyak sekali Bu batiknya yang dibuat? Iya ada 200. Pesanan mana? Dari Universitas Sriwijaya. Lah kok bisa? Dulu pernah ke sini, terus sering kita berkomunikasi kalau membuat seragam batik bagaimana seterusnya. Nah itu mulai piawe dia mau foto batik dikirim kalau gini bagaimana seterusnya. Nah bayangan saya nanti dari kurikulum yang kita kembangkan untuk pelatihan pendampingan kampung cerdas itu sampai pada adaptasi perilaku tadi. Satu itu. Terus yang kedua, kita mencoba mendorong eranya setiap keluarga punya ide berusaha. Ini penting ya. Jadi nyun sewu jangan sampai nanti putra-putri semuanya dikader jadi pegawai gitu ya. Ini penting gitu ya. Nah, ini juga menarik sebenarnya karena kemarin di grupnya Sonjo saya berikan satu masukan. Kenapa nggak ada PR dari sekolah mumpung anak di rumah untuk membantu orang tuanya yang jualan untuk berjualan. Itu kan jadi menarik semenjak ada internet ya. Ternyata Mas Dian waktu itu cerita itu ada yang jualan camcau aja di online kan jadi laku. Itu kan bisa jadi PR ya. Jadi maksud saya bisa nggak kita Jogja ini membuat kurikulum yang integrasi sehingga mumpung tanda petik COVID ini pada di rumah, cobalah anak-anak membantu orang tuanya yang tidak gaptek ini untuk
ke sana. Nah, ini nanti makanya kenapa di Kampung Cerdas mana Sanggeran ada 2 yang ikut, yaitu dari pelaku usaha dan nanti ada kelompok anak muda yang harapannya nanti membantu itu. Dia nanti ke sana. Jadi sekali lagi Mas Ngalimin, ya ini sebenarnya kampung cyber yang coba dikayakan terus-menerus sehingga terus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital yang ada di Yogyakarta. Nggih, matur nuwun Bu Uri. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Jadi nanti ditunggu ya Pak buku petunjuk atau guideline-nya itu untuk kampung cerdas. Saya pikir ini akan sangat berguna untuk pemberdayaan kampung. Nah, ini ada permintaan dari Pak Muhraja Sidkin yang mau bertanya ke Pak Tri Hastono. Monggo Pak Muhraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semuanya dan Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan waktu untuk bertanya. Kita dari Songgo Joglojip Gunung Pring Pak ini. Nah, jadi Magelang Pak. Nah, kita ini mau bertanya Pak, apakah sekarang sudah mulai terpetakan kampung-kampung lain yang berpotensi menjadi kampung cerdas, Pak? Nah, potensi-potensi ini bisa dari sumber daya manusianya dan jenis-jenis UKM yang sangat baik untuk dikembangkan, Pak. Seperti Bapak tadi kan bilang, semisalnya di Serumbung ada seperti petani salak. Nah, kita di Songgo Air Minum di Kabupaten Magelang ini sudah mulai memetakan wilayah-wilayah yang krisis air minum. Jadi kita untuk melakukan kegiatannya itu jadi tepat sasaran, Pak. Misalnya kemarin di Kabupaten Magelang ada pondok-pondok pesantren itu dengan santrinya kurang lebih 12.000 itu mereka kekurangan air, Pak. Nah, jadi kita melakukan kegiatan itu bisa tepat sasaran gitu. Gitu, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nggih, monggo Pak Tri atau Pak Eka. Nggih, matur nuwun Bu Wuri, Mas Muhraja Sodikin. Sebelumnya saya menambahkan tadi yang Pak Eka sampaikan untuk apa yang disampaikan Mas Ngalimin, kampung cyber di Patean. Kampung cyber Patean, Mas Koko dan teman-teman adalah salah satu bukti bagaimana kemudian inisiasi itu sangat mungkin dimulai dari kesadaran, dan kesadaran itu mendorong aktivitas kreatif warga. Banyak sekali ide dari teman-teman kampung cyber di Patean yang kami adopt, kemudian kami kembangkan, tidak hanya sekedar kami replikasikan untuk teman-teman di tingkat basis, tapi menjadi salah satu ide-ide layanan di tingkat Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah kita sebut di dalam salah satu menu Jogja Smart Service itu adalah surat warga, persuratan secara elektronik itu berangkat dari ide teman-teman di Patean. Dan pada saat itu kami juga mendiskusikan dengan teman-teman di Patean yang menginisiasikan sejak awal. Untuk ini kami angkat menjadi salah satu inspiring untuk kita terapkan di tingkat Kota Yogyakarta. Nah, bukti itu juga yang kemudian membuat kami yakin bahwasannya harus ada aspek komitmen dari warga itu sendiri ketika kita akan mengajak untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau enggak, terlalu berat, dan menunggu bagaimana kemudian warga tersebut juga ikut berkolaboratif secara aktif ini juga akan terlalu lama. Nah, apakah kita sudah mengidentifikasikan kampung-kampung? Ada, tetapi tentunya identifikasi itu lebih pada konteks apakah kampung tersebut akan kita internalisasikan mulai dari identifikasi masalah atau tantangannya apa, atau akan kita mulai dari ide apa. Karena sesuatu yang baru itu akan lebih mudah kalau Mas Mahraja tadi sampaikan berangkat dari masalah yang ada. Identifikasinya akan lebih real, lebih jelas. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa
kita akan menginisiasikan sesuatu itu dari ide untuk mengembangkan sesuatu, meskipun ini tidak semudah mengidentifikasikan dari satu masalah. Nah, Kota Jogja salah satunya adalah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan kampung wisata. Jadi Kota Yogyakarta ini kan sebetulnya bukan kota pariwisata, tetapi kota jasa pariwisata. Mohon maaf, Mas Aji, Mas Maharaja. Wisatawan boleh datang ke Borobudur, menikmati Borobudur, menikmati pantai yang paling indah itu di Gunung Kidul. Tetapi ketika bermalam, melihatnya, startnya pagi itu, bagi kami, harus dimulai dari Kota Yogyakarta. Itulah prinsip kota atau daerah yang mengembangkan jasa pariwisata. Kami tidak punya destinasi wisata yang terlalu berlebih. Tapi orang taunya, bahkan mungkin juga dari wisatawan mancanegara itu yang namanya Prambanan itu ada di Yogyakarta. Mohon maaf teman-teman yang ada di Magelang mungkin boleh agak iri begitu ya. Wisatawan itu kan taunya Borobudur itu ada di Yogyakarta. Karena melihatnya pasti dari Yogyakarta, datang ke Magelang melihat Borobudur. Itu nilai yang akan selalu kita kembangkan. Nah, kami akan mencoba kemudian membuat rembesan itu lebih dalam lagi. Bagaimana kemudian ketika menikmati apa yang ada di sekitar Jogja ini dimulai dari kampung, sehingga ada yang namanya upaya-upaya untuk memunculkan kampung-kampung wisata. Bukan kampung dengan destinasi yang kemudian sangat menarik, tidak. Tetapi apabila kita akan berkunjung ke Borobudur, kita bisa loh ya, home base-nya itu dari kampung Ngadiwinatan misalnya. Kita bisa loh ya, home base-nya itu dari kampung Taman Sari misalnya. Sehingga itulah yang kemudian kita coba. Nah, tentunya potensi-potensi digital ini akan sangat membantu upaya-upaya tersebut. Karena yang namanya era saat ini kan sebetulnya marketing yang paling berdampak itulah ketika kita bisa membuat semuanya itu menjadi sangat instagramable, sangat menarik di sosial media. Sehingga kemudian dulu kita sering lewat di salah satu daerah di selatan Jogja itu ada satu blok begitu bunga yang tumbuhnya setahun sekali itu biasa saja. Tapi ketika itu sangat menarik di sosial media, orang berbondong-bondong datang ke sana. Di perbukitan Monoreh itu banyak sekali spot-spot yang kemudian sangat dikenal oleh para wisatawan karena sosial media. Nah, aspek dan potensi-potensi digital ini yang kemudian kita coba kenalkan kepada masyarakat. Tetapi itu tadi, kita tidak bisa mengingkari proses konon katanya. Bahwa harus ada kemudian komitmen kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat itu sendiri, dan tentunya akan lebih komplit apabila adalah kampus atau perguruan tinggi. Ini akan menjadi kolaborasi yang ideal tentunya untuk mengembangkan masyarakat kemudian menjadi lebih optimal masuk pada era digital ini. Mudah-mudahan terjawab ya, Mah Mukhraja. Ya, Bu. Terima kasih, Pak, atas Mappingnya ya, menurut Pak Tri. Jadi nanti kita tunggu tindak lanjutnya mana lagi kampung-kampung lain yang dijadikan sebagai kampung cerdas. Oke, baik, berikutnya ada permintaan dari Mas Rahyo akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Eko, Pak Tri, dan Mas Novi. Monggo, Mas Rahyo. Ya, baik, selamat malam. Salam kenal, saya Surahyo. Apa kabar buat Pak Tri, Pak Eka? Lama tidak berjumpa juga. Saya Pak Wahyo Kendali. Pak, saya ada pertanyaan tapi lebih spesifik tentang pembelajaran online. Saya tujukan pada 3 pembicara sekaligus. Pertama tentang infrastruktur pada Pak Tri, karena ini kan sekarang sudah menjadi masalah nasional di mana daerah-daerah di katakanlah luar Jawa yang jangkauan infrastrukturnya masih belum bagus, itu mengalami kesusahan dalam membangun infrastruktur tidak seperti di katakanlah Kota Jogja atau provinsi di pertama buat Pak Tri,
saran atau mungkin ide yang bisa kita replikasi secara nasional sehingga daerah-daerah yang terpencil tadi bisa mendapatkan akses internet yang cukup bagus. Misalnya apakah harus bekerjasama dengan telekomunikasi provider. Saya yakin juga program Bakti sebenarnya sudah cukup berjalan, tapi tetap saja belum merata. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Eka, mohon maaf saya borong ya. Mengenai literasi digital Pak Eka, bagi orang tua terutama ya, atau bahkan juga termasuk guru-guru yang nanti terlibat dalam pembelajaran online, saya yakin beliau-beliau juga perlu memahami bahwa internet bukan hanya sekedar untuk mencari info atau untuk digunakan untuk belajar, tapi untuk banyak hal lain yang sifatnya positif. Nah ini juga kira-kira program apa gitu yang bisa direplikasi di daerah-daerah terpencil di sana, karena kadang-kadang mereka menggunakan internet untuk hal-hal yang mungkin kurang sesuai atau bahkan untuk menyebarkan berita hoax ataupun yang lain. Gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk Mas Novi yang sedang melakukan relawan dalam pembelajaran online. Kita tahu bahwa metode pembelajaran online itu bukan hanya sekedar menggantikan tatap muka dan juga materinya diupload di internet. Tapi kan banyak hal terutama yang sifatnya bagaimana kita menempatkan diri sebagai siswa, bahwa bahan pelajaran atau kuliah itu bukan hanya bisa disampaikan terus dipelajari, kasih tugas yang banyak, nanti orang tuanya pada stres, malah ada guyonan, ternyata yang belajar malah orang tuanya bukan anaknya, karena anaknya malah main game, yang ngerjain tugas pada orang tuanya. Saya kira namun itu aja, ya, matur nuwun sangat, sugeng dalu, ya. Nggih, monggo langsung saja direspon. Mohon izin Pak Eka. Jadi, Pak Tri. Kita harus sadari bahwa memang problem kita ketika kita belajar daring terkait dengan pendidikan ini kan dua sebetulnya. Satu, infrastruktur yang belum menyebar secara merata. Dua, mohon maaf kalau ada teman-teman yang aktif di sektor pendidikan. Materi pelajaran kita itu dan kemudian konstruksi pada konteks pembelajarannya itu memang tidak didesain sepenuhnya dan kemudian langsung siap apabila kita konversi dengan media-media digital atau daring. Tidak semuanya siap. Bahkan dominan dari materi-materi pembelajaran siswa anak-anak kita itu, terutama menengah dan dasar itu, memang model-model untuk pembelajaran tatap muka. Jadi belum ada waktu untuk mengkonversi menjadi pembelajaran-pembelajaran yang memang pas di format dalam pembelajaran daring. Nah, untuk menjawab dua hal tersebut, beberapa hal tentunya sudah dilakukan kalkulasi-kalkulasi bagaimana beratnya kalau kita kemudian merasa bertanggung jawab harus menyediakan paket data untuk semua siswa yang ada di Indonesia. Kita mungkin bisa menghitung, tetapi apakah infrastrukturnya juga sudah siap? Tentunya adalah kalau boleh kami mengusulkan model-model yang mempertemukan antara potensi digital dengan teman-teman ataupun teman-teman yang mau mendudukkan diri sebagai relawan sebagaimana Mas Novi Santoso ini yang harus kemudian dikembangkan. Karena memang pembelajaran daring tidak bisa dilepas begitu saja. Harus ada pihak-pihak yang kemudian melakukan pendampingan, bukan hanya sekedar pendampingan pada aspek teknisnya, tetapi bagaimana kemudian materi-materi tadi terstandarkan, terkirim, dan kemudian diterima secara standar. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Pendampingan orang tua efektif, tetapi tentunya pasti belum bisa dikatakan efisien juga. Karena tidak sedikit atau bahkan sedikit sebetulnya orang tua yang paham sepenuhnya terkait dengan beban-beban belajar siswa. Seperti saya misalnya dan kebanyakan orang tua siswa itu kadang-kadang kan menyederhanakan. Belajarnya kan sudah cukup dengan bapak dan ibu guru. Di rumah saya ganti dengan guru privat. Atau kita ikutkan bimbingan belajar. Semuanya itu masih berkonsep pembelajaran tatap muka. Nah, transisi atau kemudian mengkonversi dari materi-materi yang sebetulnya format tatap muka
ke format daring itu sebetulnya yang juga menjadi tantangan. Teman-teman kami di Dinas Kominfo, kami ada forum kepala Dinas Kominfo, begitu pun juga menyadari bahwa yang paling dominan permasalahannya adalah infrastruktur. Dan ini tidak akan bisa kita gunakan sebagai pembenar, karena sampai dengan pandemi COVID pun mereda, mungkin ini juga belum harus kita terima, itu belum akan selesai. Nah, tetapi kemudian potensi-potensi digital ini sebetulnya harus juga menjadi bahan untuk teman-teman para pelaku, teman-teman corporate ini mulai mengevaluasi bahwa ada satu potensi besar pada konteks bisnis yang kemudian harus digeser. Komoditas tersebut bukan pada komoditas bandwidth yang masuk pada infrastruktur, tetapi komoditas yang kemudian pasar akan berkembang ini kemudian. Kontennya ini kemudian yang kemudian bisa dilihat apakah ini potensial menjadi satu bisnis pengembangan. Bagaimanapun juga satu hal yang namanya akses informasi, dalam hal ini adalah akses internet dan lain sebagainya, kemudian menjadi salah satu hak dasar ataupun hak dominan dari masyarakat pada masa-masa ke depan. Artinya itu tidak boleh dikelola kemudian menjadi satu komoditas bisnis mutlak. Harus ada aspek-aspek keterjaminan pemerintah yang kemudian menjamin masyarakat bisa mengakses itu. Akses besar yang disebut dengan palaparing adalah mempertemukan paling banter sampai dengan ke kabupaten kota, menurun ke kecamatan. Tetapi kalau kita melihat ada kecamatan di luar Jawa itu luasnya mungkin 3 kali dari luasan kota Yogyakarta. Sementara di Jawa pun masih banyak daerah yang secara infrastruktur belum selesai. PR itu tidak akan selesai kalau yang menjadi diskus adalah selalu kapan ini akses ini bisa merata. Nah, Mas Novi yang banyak ini yang kemudian bisa menembus titik-titik blank spot tadi, tidak harus kemudian membawa akses internet ke sana, tetapi kemudian mampu memberikan penyelarasan dan standarisasi bahwa anak-anak di sana kemudian juga bisa mengikuti perkembangan-perkembangan dari teman-temannya di luar daerahnya. Saya kira ngaten Bu Wuri. Iya Pak, monggo dilanjut dengan Pak Eka mengenai literasi digital tadi Pak pertanyaannya. Iya. Ya, tes. Baik. Ya. Terima kasih Mas Surahyo ya mengenai literasi digital. Nah, untuk literasi digital ini ada 2 sisi yang kita kembangkan untuk ekosistem belajar ya. Jadi yang pertama, bagaimana mengenai readiness dan kecakapan digital yang di level guru tadi disampaikan oleh Mas Surahyo. Kemudian yang kedua adalah kecakapan di level siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kecakapan dan level penggunaan daring dari orang tua. Jadi nyebutnya itu ada yang menarik, nyebutnya itu connected family. Jadi ada lembaga sekolah, ada guru dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya informasi, perpusatan e-learning materi. Kemudian yang kedua tadi orang tua dan siswa ya. Mungkin kalau siswa udah nggak jadi persoalan. Nah sekarang guru. Nah guru ini kita coba untuk beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan. Saya itu pernah kegiatan namanya One Day Teachers, di mana melakukan pembelajaran pada guru bagaimana ada 4 ya. Yang pertama itu adalah bagaimana mengelola digital content dengan baik, mulai capturing dan sebagainya. Karena pada dasarnya di pembelajaran daring ini tidak harus sepenuhnya materi itu dari guru, yaitu dengan mengelola sumber daya informasi yang cukup banyak di internet. Bahkan waktu itu saya membaca tulisannya Profesor Rajain yang terkenal menulis tentang buku computer networking, khususnya di measurement. Dia mengatakan era ke depan itu tidak harus Anda menguasai informasi itu, tapi di mana informasi berada itu yang harus Anda sampaikan. Nah di sini peran-peran guru itu
juga bisa menjadi kurator. Jadi yang pertama ini problemnya kalau untuk yang sepuh. Nah, bagaimana menjembatani itu? Menjembatani itu diantaranya dibuatnya kelompok khusus guru yang mengampu daring ini secara kelompok. Jadi tidak harus satu persatu. Jadi dari mereka saling bantu-membantu. Karena saya pernah melakukan riset dengan Pusteral UGM itu menunjukkan di dalam penggunaan broadband di pendidikan itu produktivitas konten itu naik, tinggal hanya beradaptasi saja. Jadi problemnya guru yang digital imigran itu khususnya untuk mampu beradaptasi. Sebenarnya tidak susah ya, wong tak lihat nggak ada pelatihan WhatsApp itu orang tua udah bisa kok. Jadi sebenarnya tinggal beradaptasi. Kemudian yang berikutnya tools yang dikembangkan oleh berbagai vendor ya, misalnya grupnya Microsoft, grupnya Google itu menyediakan alat-alat bantu yang sekarang juga mudah digunakan. Kembali hanya beradaptasi. Nah, andai ada kelompok-kelompok guru digital, kelompok guru yang menggunakan digital untuk itu dan mereka saling berkomunikasi dan saling belajar, saya kira ini bisa saling membantu. Karena nyuwun sewu kalau di sekolah kan nggak semua guru itu tua ya, ada yang muda, ada yang tua, dan itu bisa saling membantu. Jadi pertama pemberdayaan dari ekosistem guru itu. Kemudian yang berat sebenarnya di pengalaman di daring itu membuat motivasi online ini agar menarik itu bagaimana itu. Nah ini perlu ada satu pembelajaran baru tentang konsep give reward ya. Kalau di anak-anak gampang, saya pernah punya konsep pembelajaran anak-anak untuk PAUD dan SD itu, begitu dia nanti bisa menjawab soal, atau muncul gambar kartun yang menarik, nanti banyak-banyakan kumpul-kumpulan. Aku udah menang 5, aku menang 7, nah gitu. Nah nanti kalau SMA masa ya kartun juga kan enggak ya. Gitu. Nah ini juga perlu satu kreativitas ya, kreativitas kelompok tadi untuk itu. Kemudian yang kedua itu adalah memilih platform pembelajaran ya. Memilih platform. Platform itu ada yang terpadu ya, misalnya di Google Edukasi, atau kalau Jogja punya Jogja Belajar, atau yang lain misalnya grup ruang guru dan sebagainya. Platform apa yang mereka lakukan atau yang sifatnya hybrid ya. Nah ini menjawab yang Mas Surahyo problem di Indonesia yang yang belum akses internet bagus itu bisa hybrid. Hybrid itu begini. Saya pernah mempelajari dari Tsinghua University, itu hanya mengatakan yang penting era digital itu belajar itu gampang, mudah, dan ini. Akhirnya yang dia distribusikan itu adalah bentuk CD-ROM. CD-ROM itu 4 GB ya. Jadi tidak harus sepenuhnya online, di-download dulu di situ, di rumah. Nah, saya tuh waktu mulai mikir, loh kenapa kok dia pakai CD-ROM? Aku baru dong, di kampung itu nyuwun sewu kan suka muter lagu dangdut pakai CD-ROM itu ya. Kan setiap orang punya, akhirnya pembelajarannya itu dipindah ke situ. Jadi kalau Mas Rimawan, Bu Wuri itu punya belajar, di-download materinya, ditaruh di situ, nanti teksnya di-download gitu aja. Jadi sifatnya itu online dan offline atau hybrid. Ini bisa dikembangkan ya, saya kira. Jadi nanti akhirnya perspektif terhadap perirantai digital multimedia pada warga itu tidak harus semuanya online. Misalnya contoh Bu, kalau mau masakan bisa untuk di-replay misalnya di-download dulu. Nah, kita akan perbandingan ya, misalnya tentang pemahaman literasi penyimpanan. Kalau kita punya penyimpanan 2 GB, materi saya pernah punya satu simulasi materi menyelesaikan satu soal UAN itu butuh 8 mega satu materi. Berarti kalau ada 100 materi hanya butuh 800 mega. Waktu itu belak-belakan aja. Itu loh, waktu itu saya ada diskusi di Kendal. Ada bupatinya yang ibu-ibu itu tak pinjam HP-nya, tak tunjukkan. Bu, ini bisa untuk belajar di rumah. Kalau ibu mendorong dinasnya untuk mengembangkan aplikasi yang bisa di-download atau materi di-download. Tak tunjukkan. Begitu dia, wow bagus ya Pak ya. Kalau seperti itu berarti kita nggak usah ikut tryout terus. Artinya tinggal di-reply gitu. Kalau tanya tinggal nanti WA apa guru. Nah, strategi belajar yang bisa full online atau hybrid ini penting menjadi satu pemahaman di dalam mengelola delivery daripada pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah dibuatnya kolaboratif tool di antara 3 tadi, guru, siswa, dan satu lagi adalah pengajar. Ya, kolaboratif tool ini untuk menunjukkan pengalaman masing-masing, terutama problem-problem menyangkut motivasi online ini. Misalnya, wah anak saya kok jadi jenuh di rumah, bagaimana caranya untuk itu? Seperti itu. Saya pernah
mengikuti anak saya itu, atau gurunya membuat satu inisiatif hanya ngobrol, ibumu masak apa di video sudah cukup gitu ya, kayak gitu. Nah ini satu-satu yang menarik. Kemudian yang terakhir tentang ini penting sekali mulai dari sekarang, proyeksi mengenai bayangan-bayangan mengenai pekerjaan masa depan yang harus mulai online. Saya tuh khawatir terus terang saja. Misalnya COVID ini nanti nyun sewu cukup lama sehingga memaksakan setiap orang berperilaku baru atau nyebut new normal, pasti jenis pekerjaannya berubah. Bagaimana kalau itu mulai dikenalkan dari sekarang kepada anak didik agar punya perspektif baru tentang masa depannya. Ya. Kemudian yang terakhir sedikit menjawab tambahan untuk Mas Surahyo. Itu ada implementasi menarik Mas di Kalimantan Barat, uji coba internet kerja bareng BUMDes itu udah bisa cepat. 3 kecamatan yang diperbaiki hanya bisnis modelnya. Nah untuk teknologinya nanti ada extended fiber to wireless, yang kedua menggunakan teknologi HTS, high throughput satellite, yang ini kebetulan tak invite Mas Edi Setiawan sebagai tokoh yang dari situ, di mana akhirnya harapannya karena satu coverage-nya luas itu bisa dibagi di mana-mana dengan harga yang terjangkau. Nanti tinggal apakah ada semacam bayangan saya kalau di daerah itu ada semacam insentif dari daerah untuk sedikit menambah operasional itu. Itu Bu Wuri. Terima kasih. Matur nuwun Pak Eka atas penjelasannya. Baik, yang terakhir pertanyaan tadi untuk Mas Novi ya, Mas ya. Bagaimana sebenarnya metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini bisa direplikasi untuk guru-guru di tempat lain? Pengalamannya Mas Novi seperti apa? Monggo Mas. Terima kasih. Di mana saat ini menurut kami guru penggerak, sekarang lagi keren guru penggerak. Iya toh? Guru penggerak menurut kami adalah bagaimana kemudian dia di wilayahnya bisa menggerakkan, memberikan fasilitas kepada anak didiknya. Tidak hanya di sekolah tetapi di wilayah dia bisa menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Terus terang di Kota Yogyakarta memang benar kita kesulitan juga gimana kita harus bisa beradaptasi seperti yang dingendikakan Pak Lili tadi, ketika tatap muka terus menuju ke daring. Memang anak-anak perlu pemahaman, perlu adanya pendamping untuk memudahkan sebuah pemahaman. Yang dilakukan teman-teman di Kota Yogyakarta adalah menggunakan metode tadi sudah disampaikan, yaitu hybrid atau blended learning, di mana gabungan antara daring dan luring. Tidak hanya memberikan anak tugas yang banyak, tidak, tetapi bagaimana kemudian komunikasi pembelajaran, kompetensinya pun dikurangi Bu Uri. Jadi tidak 100% tapi 60%. Kebanyakan muatannya adalah muatan karakter. Hal yang terbaik memang tadi dikatakan oleh Pak Eka, bagaimana kemudian anak-anak bisa memproyeksikan, bagaimana kemudian lapangan pekerjaan yang akan mendatang itu apa, sehingga di dalam pembelajaran anak SD, kami didampingi di anak-anak SD, tidak hanya berkutat di Google Meet, tidak berkutat di Google Form, dan lain sebagainya, tetapi anak disuruh membuat akun YouTube, di mana bakat anak itu bisa di-upload. Itu kan yang luar biasa. Jadi mengembangkan karakter dan mengembangkan bakat si anak. Contoh, anak mempunyai bakat menyanyi. Dari hal terkecil dia membuat rekaman, dari merekam, kemudian membuat video, kemudian bagaimana menguploadnya, terus dikomunikasikan antara orang tua dengan gurunya. Hal komunikasi yang baik ini akan menghasilkan sebuah karakter di mana ada hubungan emosional antara orang tua dengan anaknya, kemudian ada pendampingnya yaitu guru. Jadi tidak hanya melulu masalah pelajaran, tetapi kita juga memberikan pendidikan-pendidikan yang berbau karakter. Salah satunya adalah bagaimana kemudian si anak membuat akun YouTube, kemudian bakatnya itu bisa divideokan, kemudian diunggah di YouTube. Itu luar biasa sekali ketika kita memberikan like kepada anak, itu senangnya luar biasa Mbak Uri. Begitu saya kira. Jadi lebih kepada inisiatif dari masing-masing guru ya Mas ya, untuk tadi seperti yang disampaikan Pak Eka itu, tantangannya adalah bagaimana membuat kelas online itu jadi menarik gitu.
Oke, baik. Sangat menarik. Baik, kita masih ada sisa waktu. Saya ingin menanyakan ke Bu Lulu, boleh nggih Bu Lulu ya? Tadi kan disampaikan oleh Pak Tri dan Pak Eka bahwa untuk menjadi kampung cerdas itu bahwa syaratnya adalah ada komitmen dari masyarakat. Nah, bagaimana membangun komitmen dari masyarakat ini Bu di kampung Sanggrahan ini? Kira-kira modalnya itu apa untuk bisa menggerakkan masyarakat supaya mereka mau memiliki komitmen? Monggo Bu Lulu. Oke, terima kasih untuk membangun komitmen yang ada di Sanggrahan karena memang itu warganya memang sudah siap dengan perencanaan mereka sendiri. Mereka menghendaki kampung mereka adalah menjadi kampung online karena di masa yang akan datang tidak ada lagi transaksi face to face gitu, sudah tidak ada, sehingga mereka sudah bisa membayangkan bahwa pada waktu yang akan datang yang dibutuhkan adalah digitalisasi. Nah, keinginan warga seperti itu sudah bisa kami tangkap selaku kami yang ada di wilayah. Kemudian kami masukkan di program, mereka sudah berkomitmen sendiri, sudah kami fasilitasi untuk program dan kegiatannya yang kami tuangkan dalam hasil musrenbang, sehingga pada saat-saat yang akan datang, kami sudah mempunyai pedomannya untuk mewujudkan keinginan warga tersebut. Jadi pada intinya adalah ide dari warga masyarakat sendiri, komitmen mereka sendiri, dan kami memfasilitasi sepenuhnya dalam terlaksananya program dan kegiatan tersebut. Begitu Bu Wuri. Oke, kadang-kadang kan begini Bu, karpe itu akeh gitu ya. Tapi terus hanya sekedar karep, tapi tidak ada implementasi. Nah, bagaimana Ibu sebagai sekretaris dan juga Pak Lurahnya itu bisa memastikan bahwa karepnya si para warga ini kemudian bisa terimplementasikan gitu? Oke, kami spesifikasi dulu. Kalau mereka sudah komitmen menjadi kampung online, maka kami prioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung kampung online tersebut dengan tidak mengesampingkan kegiatan-kegiatan lain yang memang dibutuhkan. Tapi yang kami prioritaskan adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan branding yang telah mereka sepakati. Gitu, Bu. Oke, matur nuwun. Nah, saya ada pertanyaan lagi untuk Bu Winas nih, Bu Winas Tuti masih bergabung. Oke. Tadi Bu kan dari UMKM untuk rias pengantin ya Bu ya. Nah, ketika ada ide untuk membuat kampung cerdas ini, kalau dari kawan-kawan yang ada di kampung Sanggrahan sendiri itu sebenarnya harapannya apa Bu? Ya, terima kasih. Kami ingin tetap live ya, jadi apapun dari pekerjaan kami yang sekarang baru menghadapi pandemi seperti saat ini, ada alternatif yang lain untuk bisa kami kembangkan. Sementara kami memang belajar untuk membuat kuliner, jadi di situ ada makanan dan juga kita kemarin sempat membuat asinan, kemudian membuat dimsum. Nah, itu harapan kami bisa mengakses lebih luas lagi produk-produk yang kami buat. Dan ini pun juga kami nanti akan sampaikan ke kelompok kami yang tergabung dalam UPPKS untuk bersama-sama kita memasarkan lewat media online ini. Demikian Bu. Sejauh ini pengalaman dari Ibu dengan kawan-kawan setelah mengikuti pelatihan tadi digital marketing, itu peningkatan yang terjadi apa Bu? Misalnya kami masih akan memulai untuk pelatihan ini. Jadi yang kemarin kami lakukan itu hanya
atas pengetahuan kita secara otomatis aja, karena memang kita juga melihat di WA kita juga ada untuk menyampaikan produk kita. Kemudian juga di FB ataupun juga di Instagram itu juga bisa untuk menampilkan produk kita. Namun mungkin kita belum bisa untuk maksimal dalam menggunakan teknologi seperti itu. Jadi kami nanti masih akan menggali informasi tentang digital informasi ini. Oke, kesulitan yang terbesar yang dialami ibu-ibu ini apa tuh untuk belajar memasarkan secara daring ini? Karena memang kami banyak yang sudah berumur ya Bunda, jadi kami agak grotal-gratul untuk BTG, terus kemudian juga dari pemahaman kami tentang istilah-istilah yang sulit kami pahami juga, jadi kami ingin mendapatkan informasi itu secara sederhana yang bisa diterima oleh ibu-ibu yang sudah agak sepuh ini, tapi tetap kita masih semangat untuk menginginkan sebagai kampung literasi ini bisa terwujud dan bisa kita aplikasikan di kampung cerdas Sanggrahan ini, Bu. Kalau ada kesulitan biasanya ke siapa, Bu, yang dijadikan sebagai rujukan? Ya, karena kami difasilitasi dari Pak Novi dan juga ada Pak Mimbar, dan terutama pada Pak Eka yang sebagai narasumber kami untuk informasi tentang digital ini. Jadi kepada beliau-beliau ini kami menanyakan segala sesuatunya. Jadi selalu ada tempat untuk bertanya gitu, ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan kawan-kawan semua. Kita sudah mendekati pukul 9. Apakah masih ada pertanyaan lain yang diajukan? Kalau dari chat yang ada di sini tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Oh, ya. Mas Zen ini. Ya, silakan. Terlambat banget. Gabungnya jam 8 baru masuk dari awal. Ya, silakan. Saya sekarang itu di Kampung Sanggrahan itu sebenarnya yang bisa mengompori ya. Dalam artian kok bisa itu loh. Masyarakatnya itu terkondisikan betul, semuanya itu ingin online kan, jadi sebenarnya enggak dari jam 8 sampai jam ini tadi itu kuncinya di masyarakat sendiri, baru pemerintah itu hanya kayak ngegongi gitu. Itu sebenarnya itu ruhnya itu ada di siapa, maksudnya penggeraknya atau istilahnya orang yang selama ini mandegani atau menjadi penyemangat gitu. Ya, memang dalam social movement itu kan selalu ada motor ya, Mas ya. Ya, itu yang saya penasaran itu siapa. Kita cari para kompornya ini. Monggo mungkin Bu Lulu atau Mas Novi atau Bu Nurwastuti, Winastuti maaf, Winastuti bisa menjawab. Bu Lulu mungkin. Oke, terima kasih Bu. Kenapa Sanggrahan bisa seperti itu? Kalau menurut kami yang ada di wilayah itu memang warganya memang keinginannya kuat untuk seperti itu. Mereka sendiri yang punya keinginan, ide. Kami yang menjembatani, terus mereka sudah punya komitmen yang begitu kuat sendiri. Kemudian di warga sendiri itu juga ada tenaga-tenaga warga yang sebagai motor penggeraknya. Misalnya tadi sebagai contoh ada Pak Novi di bidang pendidikan, ada Pak Mimbar di bidang IT, belum lagi ditambah oleh campur tangan dari Kominfo melalui Pak Eka. Jadi semuanya bersinergi, bersatu padu untuk mewujudkan keinginan warga tersebut. Begitu Bu Puri. Oke.
Mungkin bisa jadi ini caranya, Mas. Mas Novi mungkin bisa menambahkan. Mungkin menambahkan ya, salah satu yang menjadi menurut kami rohnya adalah bagaimana kemudian di masyarakat kami sadar bahwa tantangan ke depan itu adalah digital. Mereka yang bisa bertahan di era digital, mereka yang akan menguasai. Sehingga kami kemarin pemetaan sebelum COVID ini sebetulnya sudah memetakan potensi apa yang ada di Kampung Sanggraan. Kampung kami dekat Mandala Krida, Ibu. Dekat dengan Mandala Krida, secara geografis kami tidak mempunyai andalan keunggulan yang bisa diandalkan kecuali cuma Stadion Mandala Krida dan beberapa perkantoran. Tetapi kami membangun komitmen dengan teman-teman jauh sebelum COVID ini untuk merumuskan di Musrembang pun kita rumuskan, kita kumpul dari tokoh masyarakat, RT, RW dan lain sebagainya untuk apa yang kita harus buat untuk kampung kita. Dan akhirnya mengkerucut bahwa mau tidak mau tantangan ke depan adalah tantangan digital, di mana orang yang bisa menguasai digital adalah orang yang bisa bertahan. Saya kira kunci rohnya itu ada di situ. Jadi ada kesepahaman di masyarakat kami bahwa digital itu perlu. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan digital, maka kita akan tertinggal, begitu. Sehingga masyarakat pun sudah mulai paham atas kebutuhan sebuah digital. Begitu Ibu Puri, mungkin tambahan kami. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya kepada semua narasumber malam ini yang luar biasa, Pak Eka, Pak Tri, Bu Lulu, Bu Winastuti, dan Mas Novi atas sharingnya. Semoga apa yang menjadi ide dari Kampung Cerdas ini bisa terwujud dan selanjutnya juga bisa direplikasi di tempat yang lain. Karena Amin. Bu Uri, ada sedikit saya sampaikan, Bu. Oh, iya, monggo Pak Eka. Jadi di dalam Kampung Cerdas nanti kita dampingi juga dari tadi aspek perencanaan, dan kita untuk pendamping itu sebenarnya nggak saya saja. Saya itu ada tim mungkin 25 ada, nanti dengan keahliannya masing-masing. Misalnya ada problem di pengelolaan Google untuk usaha itu ada sendiri. Kemudian untuk konten misalnya video foto ada sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan tadi misalnya ada masalah itu nanti bisa bertanya di grup-grup masing-masing pendamping. Jadi bisa tepat. Ya itu Bu Ian ini disampaikan, terus nanti juga kita lakukan pendampingan evaluasi tingkat kecakapannya. Ya, terima kasih Bu. Baik, matur nuwun Pak Eka atas informasinya. Semoga konsep Kampung Cerdas ini juga bisa diikuti oleh kampung-kampung yang lain sehingga semua masyarakat nantinya bisa menjadi smart people yang tahu bahwa sekarang ini dunia pada kondisi digital yang mengharuskan mereka untuk bisa memanfaatkan tidak hanya sebagai media komunikasi tetapi untuk memberdayakan mereka. Baik, waktunya sudah hampir pukul 9. Saya akhiri angkringan 17 pada malam hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Wuri Handayani, mohon maaf jika dalam memandu ini masih ada kekurangan dan masih ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan angkringan, semoga bermanfaat. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu matur nuwun.